hadirin sekalian, maka kita perlu belajar. Ini belajar bagaimana takbir yang benar. Nabi kalau takbir tangannya sejajar dengan telinga, riwayat yang lain mengatakan sejajar dengan bahunya. Maka boleh yang sejajar dengan telinga, boleh juga pakai yang sejajar dengan bahu. Misalnya begitu. Kalau sujud itu dengan 7 tulang. Apa itu 7 tulang? Nah, ini dahi dan hidung jadi 1, telapak tangan 2, 3, dengkul 2, berarti sudah 5. Kemudian jari memancat, ini juga 2, berarti 7 tulang. Itulah sujud yang sempurna yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bacaan-bacaannya kita perbaiki. Lah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin seminggu itu sudah kelar pelajaran tentang sholat, karena dipraktekkan terus. Nah, tingkatan berikutnya ittaqullaha haqqa tuqatih itu bukan hanya shollu kama ra'aitumuni usolli, bukan hanya itu, tetapi yang dikehendaki khusyuk di dalam sholatnya. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Orang-orang beriman yang seperti apa yang beruntung itu? Yaitu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, khusyuk itu tidak gampang. Maka guru kita mengajarkan khusyuk itu belajarnya seumur hidup. Kalau belajar apa? Belajar gerakan sholat, bacaan sholat mungkin seminggu kelar. Tapi untuk khusyuk dalam sholat itu orang perlu belajar seumur hidup. Nggak bisa, angel maksudnya itu. Lah, tingkatan derajat khusyuknya itu susah. Maka ada cerita guyonan ini. Pak Kiai itu punya 2 orang santri yang handal, pinter maksudnya itu. Nah, tapi Pak Kiai hanya punya anak gadis 1. Mau pengen ngambil menantu daripada santrinya ini. Maka dipanggil dua-duanya, diceritakan kalau mau diambil menjadi menantu, tapi kepengen melihat siapa di antara kalian itu yang paling bagus sholatnya. Jadi tesnya itu sholatnya yang paling bagus. Maka mulailah 2 orang santri ini menjalankan sholat sunnah maksudnya. Terus waktu mereka ini sedang sholat sunnah, Pak Kiai menyetel radio. Dibanter ke radio nih. Rampung sholat dikumpulkan, nah sini kumpul sini. Dia Kiai. Ini si A ditanya, kamu tadi sholat dengar apa? Wah, saya khusyuk Kiai, nggak dengar apa-apa. Wah, bagus, kata Kiai gitu kan. Terus si B ditanya, tadi kamu waktu sholat dengar apa? Dengar radio Kiai. Maka Pak Kiai bilang, ya sudah, yang saya ambil menantu kamu yang dengar radio saja, yang jujur maksudnya itu. Itu radionya disetel ke banter-banter, kalau tidak dengar itu kan tidak mungkin nih maksudnya itu. Nah, inilah bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara khusyuk di dalam sholat itu tidak mudah. Orang perlu usaha belajar bagaimana supaya dapat khusyuk di dalam sholat. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, orang itu kalau sholat, dohirnya saja sholat, tapi tidak khusyuk di dalam sholat, maka nanti itu sholat tidak berefek pada jiwa seseorang. Nah, ini penting loh. Kalau khusyuk di dalam sholat, nanti akan ada efek di dalam jiwa. Orang sholat itu mesti ihsan, merasa selalu dilihat Allah, didengarkan Allah, bacaan-bacaannya. Misalnya saja ya Bu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Allah menjawab kok. Oh, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, oh hambaku menyanjung aku. Maliki Yaumiddin, oh hambaku ini meninggikan aku.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba menyembah, kepadamu lah hamba minta tolong. Oh, ini antara aku dengan hambaku, apa yang dia minta. Jadi selalu dijawab apa yang menjadi ucapan-ucapan bacaan Al-Fatihah kita. Tapi kalau kita ini sholat ini pikirannya kesana kemari, ini ngomong-ngomong kepada Allah, ini pikirannya melayang kesana kemari, itu gimana sih? Bagaimana sholat yang seperti ini akan membawa efek? Jadi kehendaki bagaimana sifat-sifat taat di dalam sholat ini dibawa dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat. Maka orang yang khusyuk di dalam sholat, terbiasa merasa dilihat, terbiasa merasa diperhatikan dan didengarkan oleh Allah, maka nanti di dalam kehidupan sehari-hari dia sangat berhati-hati karena selalu melekat merasa selalu diawasi, dilihat, didengar pembicaraannya, tingkah lakunya dan sebagainya. Maka akhirnya orang yang seperti ini ibadah sholatnya itu akan menjadi orang yang tercegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Keji berkenaan dengan kemaluan, munkar itu adalah kedoliman. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, orang akan terhindar dari hal-hal dosa-dosa besar ini kalau sholatnya itu benar. Sudah sholat, sudah haji, kok masih menjadi pasiennya KPK misalnya gitu, pakai rompi kuning, sudah haji, sudah sholat, kok masih mau maling gitu maksudnya itu. Lah kenapa tuh begitu? Karena ibadah sholatnya tidak berefek pada jiwanya. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, ittaqullaha haqqa tuqati, sampai tingkatan perintah Allah yang sholat ini bisa mendatangkan pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maksudnya apa, bapak-bapak ibu sekalian? Sholat dijadikan senjata untuk minta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang hampir hilang dari umat Islam hari ini, itu adalah mendatangkan pertolongan Allah dengan sholat. Itu hampir hilang, Pak, dari umat Islam. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi, zaman sahabat itu biasa dengan sholat itu mendatangkan pertolongan Allah. Sahabat Anas bin Malik dengan sholat 2 rakaat itu bisa mendatangkan hujan karena sawah ladangnya kering. Misalnya contohnya begitu. Begitu juga bapak-bapak ibu hadirin sekalian dengan sahabat Abu Muhlaq itu dirampok orang. Maka dengan sholat 2 rakaat ini Allah kirimkan malaikat yang menjaga langit keempat, membunuh perampok itu. Jadi apa saja para sahabat dahulu apa-apa sholat. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada keluarga beliau, kalau ada permasalahan itu supaya sholat. Nah itu. Nah ini hadirin sekalian, hari ini akrab dengan sholat menyelesaikan masalah itu susah. Sekarang ini hilang hal ini dari umat, bahwa dengan sholat itu bisa menyelesaikan daripada masalah-masalah kita. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini misalnya sholat. Nah sekarang misalnya puasa juga begitu, bapak-bapak ibu hadirin sekalian. Yang diinginkan ya, dengan puasa itu nanti berefek pada jiwa kalau puasanya itu sungguh-sungguh. Puasa yang sungguh-sungguh itu adalah imanan wahtisaban.
dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat, meyakini akan janji-janji Allah di dalam puasa itu sendiri, maka dia ihtisab di dalam melaksanakannya. Maka tidak hanya berpuasa, tidak makan dan tidak minum, tapi meripatnya dia jaga, telinganya dia jaga, mulutnya dia jaga dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, yang akan membuat bocornya daripada jeding. Jeding itu mau diseni terus, itu kalau bocor kapan penuhnya. Begitu juga hadirin sekalian, orang hari ini amal, misal puasa, itu bagaimana puasa itu akan berefek pada jiwa, mendatangkan takwa kepada Allah. Nah ini borot melalui mulut, borot melalui mata, borot melalui telinga. Maka ihtisab itu menghitungnya dengan jelimet. Wah ini bahaya ini. Saya kalau duduk-duduk di sini, saya kalau ngomong-ngomong ini, kalau mendengarkan yang kayak gini, bahaya saya. Habis nanti nilai puasa saya. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini hadirin sekalian, dengan imanan wahtisaban, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya dan dia akan menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, dalam Al-Baqarah 183 itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa toh bapak-bapak ibu sekalian orang yang beriman itu? Oh, jamaah masjid saya, jamaah pengajian UGM, tetangga saya, itu orang beriman. Bukan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu saya. Nah begitu, kita, bukan orang lain. Maka kalau ini tuh, oh saya ini kan orang yang beriman, meyakini akan Allah yang menghidupkan, mematikan, menciptakan, Allah yang menjamin rezeki saya, mengatur hidup saya. Ini yang saya imani. Karena saya mengimani Allah, maka ketika dipanggil wahai orang-orang yang beriman, itu saya, bukan tetangga saya, bukan jamaah masjid saya. Sayalah orang yang beriman itu. Dan sekarang apa perintah Allah untuk saya? Nah kan begitu. Apa perintah Allah untuk saya? Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, perintahnya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian wahai orang-orang beriman berpuasa, sebagaimana orang-orang dahulu juga diwajibkan berpuasa. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, maksudnya apa ayat ini? Sebelum kita ini ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, Bani Israel. Itu umat-umat dahulu juga diwajibkan berpuasa sebagaimana kita berpuasa hari ini. Akan tetapi beda-beda sedikit di dalam cara berpuasanya. Contohnya misalnya Bani Israel itu kalau puasa itu siang malam. Kalau kita kan dari subuh sampai maghrib berbuka, sudah malam nggak puasa lagi. Tapi kalau mereka puasanya ya siang ya malam. Oh, coba bayangkan. Tapi kita tidak seperti itu gitu maksudnya. Maka dalam hal ini bapak-bapak ibu hadirin sekalian, umat-umat terdahulu itu juga berpuasa sebagaimana kita juga diwajibkan berpuasa. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, biasanya pembahasan itu berhenti sampai di situ. Orang dahulu juga puasa sebagaimana kita juga puasa. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kita perhatikan dalam hal ini
Allah berfirman bahwasanya dengan berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa itu merupakan sarana untuk mencapai takwa. Kalau orang hari ini kebanyakan berhenti seakan-akan dengan puasa dapat takwa itu hanya umat ini saja. Tidak, orang zaman dulu berpuasa itu sama. Nah, itu kalau orang dulu berpuasa, puasa adalah sarana untuk mencapai takwa. Maka kalau orang dahulu berpuasa, mereka hasilnya akan mendapatkan takwa. Begitu juga dengan orang hari ini, kalau dia berpuasa, maka dia akan mendapatkan takwa. Jadi orang sekarang, orang dulu sama saja. Kalau dia melaksanakan ibadah puasa, maka dia akan mendapatkan hasilnya, yaitu takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah itu bukan umat sekarang saja, tetapi umat-umat terdahulu yang melaksanakan ibadah puasa juga akan mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, berikutnya syariatnya sama, itu puasa. Hasilnya juga sama, diinginkan supaya bertakwa. Kenapa tuh takwa? Nah itu, umat dahulu puasa akan dapat takwa. Umat yang sekarang bahkan sampai hari kiamat kalau puasa juga akan mendapatkan takwa. Kenapa harus takwa? Ini kata Al-Ustaz itu yang hilang pemahaman dari umat itu poin itu. Jadi maksudnya Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, puasa itu merupakan sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan hidup di dunia sampai dengan di akhirat. Paham enggak? Takwa itu, kenapa kok takwa? Takwa orang dulu juga supaya takwa, orang sekarang supaya takwa. Kenapa harus takwa? Ternyata takwa itu adalah kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan, kemuliaan hidup di dunia sampai dengan akhirat. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian, maknanya apa? Agama tidak berubah-berubah, dari dulu sampai sekarang sama. Allah menetapkan dengan beragama maka kamu akan sukses, mulia, bahagia dunia sampai akhirat. Ini yang hilang pemahaman ini, kurang dalam hal ini pemahaman akan hal ini. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan takwa itulah kalian akan berbahagia, kalian akan sukses, kalian akan mulia dunia sampai dengan akhirat. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini tidak berubah-ubah dari sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berubah-berubah. Inilah yang selalu didakwahkan, inilah yang selalu disampaikan oleh para nabi-nabi kepada seluruh umat manusia. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, bukti bahwa agama itu tidak berubah-berubah. Contohnya azan. Sejak ditetapkannya syariat azan untuk memanggil sholat, itu nanti sampai hari kiamat tidak akan berubah-berubah. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Ayo menegakkan sholat, di dalam sholat ada kejayaan. Ayo menegakkan sholat, di dalam sholat ada kebahagiaan, kesuksesan.
itu azan itu tidak berubah-berubah dari sejak ditetapkannya syariat azan itu sampai hari kiamat datang. Begitu dengan puasa juga begitu, tidak akan berubah-berubah. Itu dengan puasa akan dapat takwa. Takwa itu adalah sumber kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Ini tidak berubah-berubah. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, maka dalam hal ini agama itu tidak pernah berubah-berubah, karena manusianya sendiri itu juga tidak berubah sebenarnya. Orang zaman Nabi Adam itu makan juga pakai mulut, ya, hari ini juga pakai mulut orang makan. Masa pakai apa, coba bayangkan. Kalau melihat juga dengan mata, kalau jalan ya dengan dua kaki. Itu zaman Nabi Adam sampai sekarang sama, nggak ada bedanya. Maka hadirin sekalian, Allah berfirman, wa ma li khalqillah tabdila. Allah tidak pernah merubah daripada ciptaannya yang namanya manusia. Itu sama saja, punya perasaan. Orang zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, perasaannya kan manusia itu kan pengennya bahagia, pengennya mulia, pengennya sukses, kan sama perasaannya. Orang hari ini juga pengennya sukses, pengen seneng, pengen mulia, sama. Keinginan-keinginannya itu juga sama. Maka agama menjawab, kalau kamu ingin sukses, ingin bahagia, ingin mulia, maka kamu bertakwalah kepada Allah. Maka kamu akan dapatkan apa yang menjadi keinginan kamu. Maka Allah meletakkan kebahagiaan seluruh umat manusia hanya di dalam agama, tidak pada harta, tidak pada kedudukan. Kalau pada harta, orang yang punya harta, orang kaya saja yang bahagia. Kalau pada kedudukan, maka orang yang punya kedudukan saja yang bahagia. Nah, di mana keadilan Allah? Padahal Allah Maha Adil. Maka Allah letakkan di dalam agama, orang kaya, orang berpangkat, orang miskin, orang biasa, petani, siapapun, kalau dia merengkuh agama, maka dia akan bahagia, mulia, dunia sampai akhirat. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, kembali kepada ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini orang yang orang yang berpuasa, ini dengan puasa yang sebenar-benarnya. Maka Nabi menjelaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka orang yang berpuasa di samping takwa, dia suci dari dosa. Maka Aidil Fitri kembali suci itu untuk orang yang puasa. Nah, bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini sekali lagi kita disuruh bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri, apakah itu di dalam sholat, apakah itu di dalam puasa, apakah itu zikir, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah Allah Subhanahu wa taala bermaksud menciptakan manusia ini hidup di dunia adalah untuk beribadah dengan ibadah yang berkualitas.